Shalom saudara, senang kembali bersama dengan saudara dalam rangkaian seri doa Bapa Kami. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada seri yang ketiga saudara. Ya. Di seri pertama saya sudah mengekspos tentang ayat-ayat yang terdapat dalam Matius pasal 6, di ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-8. Saya sudah mengajarkan kepada saudara kenapa Tuhan mengajarkan doa Bapa Kami ini. Latar belakangnya apa? Kalau kita lihat Matius, latar belakangnya supaya orang Kristen murid-muridnya tidak berdoa bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu penjelasan di Matius pasal 6 yang sudah saya ekspos di pertemuan pertama. Kemudian di pertemuan kedua, saya sudah mengajarkan kepada saudara bagaimana pentingnya itu berdoa Bapa Kami. Bagaimana seharusnya orang Kristen menempatkan doa Bapa Kami dalam kehidupan Kristennya. Apakah cukup menjadi orang yang berdoa, menghafal doa Bapa Kami, atau enggak perlu berdoa Bapa Kami? Saya sudah ekspos di pertemuan kedua. Dan saat ini, mulai hari ini, mulai pertemuan kali ini, kita coba mengekspos kata-kata yang ada di dalam doa Bapa Kami itu, saudara. Mari terlebih dahulu, kembali kita membaca ya dalam Matius pasal 6. Coba kita membaca ayat ke-9 saja saudara ya. Kalimat-kalimat awal yang terucap langsung dari mulut Tuhan Yesus. Yang ditanya muridnya, bagaimana kami harus berdoa? Inilah kalimat-kalimat awal dalam doa Bapa Kami yang kita mau ekspos pada pertemuan kali ini. Silakan. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Haleluya. Karena itu berdoalah demikian. Bapak Ibu membaca tidak penekanannya? Ini yang Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya, kepada kau dan aku ketika kita berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Gimana doanya? Kalimat pertamanya adalah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Gak bisa kita dalam satu pertemuan mengeksposisi satu kalimat lengkap ini, saudara. Kita akan mulai mengeksposisi kata pertama dalam doa Bapa Kami, yakni kata Bapa. Dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata Yunani, Pater. Dalam bahasa Inggris diadopsi menjadi kata Inggris, Father. Saudara, Tuhan Yesus dalam doa Bapa Kami, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, mengajar saudara dan saya, kalau memanggil Allah, memanggil Tuhan, memanggil Sang Khalik, panggillah Dia dengan panggilan Bapa, Pater, Father, itu saudara. Nah ini sebelum kita eksposisi apa maknanya saudara. Bapak Ibu harus melihat kembali latar belakangnya. Dunia yang ada di zaman Tuhan Yesus hidup. Kita bisa pelajari bahwa dari dulu bahkan sampai sekarang masih ada yang disebut dengan agama yang menganut politeisme. Apa itu politeisme? Politeisme adalah agama yang punya Tuhan banyak, punya dewa banyak saudara. Punya Allah banyak, mempercayai Allah-Allah yang banyak itu, kurang lebih seperti itu, maka disebut politeisme. Lawan dari politeisme adalah monoteisme. Agama yang hanya mengajarkan hanya ada satu Allah saja, hanya ada satu Tuhan saja, hanya ada satu dewa saja, tidak ada yang lainnya, kurang lebih begitu saudara. Nah dalam aliran politeisme saudara, kata Bapa ya, itu juga dikenal dan dipahami oleh mereka. Dalam agama politeisme,
itu mempercayai banyak dewa. Dan biasanya ketika mereka memanggil dewa satu dengan sebutan Bapa, Pater, Father, itu artinya dewa yang dipanggil dengan sebutan Bapa itu dianggap sebagai dewa atau Tuhan atau Allah yang paling tertinggi. Ya, contoh yang paling sederhana misalnya kalau kita memperhatikan agama politeisme yang berasal dari Yunani, saudara. Ada banyak dewa-dewa di situ. Benar ya saudara ya? Tapi di antara banyak dewa-dewa sembahan orang Yunani itu hanya satu yang dianggap Bapa, yang dianggap Father, yang dianggap Pater. Siapa dia? Dewa Zeus, saudara. Kau pasti tahu, kau bisa baca cerita mereka, ceritanya dalam buku-buku yang bisa kau temukan di toko buku di luar sana. Dalam konsep Bapa yang dipahami oleh perjanjian lama, tentu dengan pemahaman agama Judaisme, saudara. Bagaimana orang-orang Yahudi membaca, memperhatikan, dan memaknai konsep Bapa ini? Coba kita buka beberapa ayat, saudara ya. Kita akan membuka yang pertama, Yesaya 63 ayat 16. Kemudian nanti dilanjutkan membaca Yeremia 3 ayat 4. Dan yang terakhir Maleakhi 2 ayat 10. Dengan 3 ayat ini dibaca, Bapak Ibu nanti bisa perhatikan di layar saudara. Bapak Ibu akan menemukan bahwa konsep Bapa itu sudah dikenal oleh Judaism, oleh agama Yahudi, oleh orang-orang yang hidup di perjanjian lama. Ya, ada 3 ayat ini, silahkan dibaca satu sampai habis 3 ayat itu. Silahkan. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, kaulah Bapa kami. Perhatikan baik-baik ya. Kemudian Yeremia 3 ayat 4, silakan. Yeremia 3 ayat 4. Bukankah baru saja engkau memanggil aku Bapakku, engkaulah kawanku sejak kecil. Bukankah engkau sudah memanggil aku Bapakku? Itu tercatat perkataan Tuhan dalam Yeremia 3 ayat 4. Berarti orang-orang Yahudi ya sudah memahami konsep Bapa itu yang ditujukan kepada Allah, kepada Yahweh, kepada Adonai, kepada Elohim, saudara. Yang terakhir Maleakhi 2 ayat 10, silakan. Maleakhi 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Bukankah kita mempunyai satu Bapa? Nah saudara, yang saya ingin sampaikan lewat pembacaan 3 ayat tadi kepada saudara adalah bahwa konsep Bapa, memanggil Allah dengan sebutan Bapa itu sudah dipahami oleh orang-orang perjanjian lama, oleh orang-orang yang beragama Judaism, saudara. Jadi ketika Tuhan mengajarkan murid-muridnya berdoa, Bapa kami yang di surga, dengarkan saya, itu sesuatu yang dipahami oleh orang-orang zaman dulu, oleh audiensnya, oleh murid-muridnya, oleh pendengar Yesus. Ya saudara ya. Tapi meskipun secara agama, secara pemahaman, orang-orang Judaism sudah mengenal konsep Allah sebagai Bapa tadi, tapi dalam praktek sehari-hari kehidupan mereka sebagai bangsa, sebagai orang yang beragama, orang-orang Yahudi secara prakteknya tidak pernah, tidak mungkin, dan gak berani ketika berdoa memanggil Bapa. Kenapa saudara? Karena kalau kita baca Keluaran 20 ayat 7 ya, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Coba ayatnya kita baca lengkap ya. Keluaran 20 ayat 7, silakan. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Perhatikan baik-baik. Jangan sebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Itu dipahami, itu diajarkan turun-temurun dari kakek ke bapak, dari bapak ke anak, dari anak ke cucu dan seterusnya, saudara. Ya, ke cicit, ke buyut, terus turun-temurun. Sehingga orang-orang Yahudi itu punya pemahaman yang
sudah muncul, sudah mereka dapatkan sejak mereka lahir. Bahwa mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bahkan ya di dalam kitab-kitabnya Musa, Tuhan mengenalkan diri secara direct langsung kepada Musa dengan nama panggilan Yahweh. Yang dilafalkan Yahweh, saudara. Tapi hurufnya itu hanya huruf mati semuanya, tidak ada vokalnya, hanya konsonan saja, Y, H, W, H. Ya, tapi dilafalkan Yahweh biasanya begitu, saudara. Itu mereka nggak berani, saudara, memanggil Yahweh atau berdoa dengan oh Yahweh, nggak berani, saudara. Ya, karena tadi jangan sebut nama Tuhanku, Tuhanmu dengan sembarangan. Jadi ketika mereka mau berdoa, mau mengucapkan kata Yahweh, mau melafalkan kata Yahweh di bibir lidah mereka, mereka ubah secara otomatis. Saudara. Otomatis itu. Karena dari kecil diajarkan, nggak boleh nyebut Yahweh. Jangan manggil Yahweh. Mereka sudah diajarkan, kalau ketemu kata Yahweh, kalau mau manggil Yahweh, maka ucapkannya dengan kata Adonai. Adonai berarti Tuan besar. Atau Hasem. Nama itu, pemilik nama itu, saudara. Ya, jadi kalau Tuhan mengenalkan namanya saja langsung orang-orang Yahudi nggak berani memanggilnya dengan nama itu, tentu saudara akhirnya punya pemahaman. Kurang ajar nggak kalau misalnya mereka manggil nama yang kudus itu, memanggil yang kudus itu dengan sebutan Bapa. Tentu tidak masuk akal, saudara ya. Nah memang itulah yang diajarkan perjanjian lama. Dalam Judaism itu saudara, Allah itu transenden. Transenden itu maksudnya di luar jangkauan manusia. Allah nggak bisa diselami, Allah nggak bisa digapai, Allah nggak bisa didekati. Manusia harus jauh, begitu jauhnya dengan Allah. Itu makanya dalam agama Judaism, kalau manusia mau berjumpa dengan Allah, harus diwakilkan. Oleh apa? Oleh imam. Maka orang-orang perjanjian lama kalau mau berdoa kepada Tuhan, dia harus datang ke bait Allah, saudara. Harus datang ke kemah suci. Lewat perantaran imamlah mereka bisa berdoa kepada Allah. Itu pun mereka harus mempersembahkan korban-korban bakaran. Supaya menyenangkan hati Allah dulu. Kemudian imam yang nantinya menjadi pengantara antara dia dan Tuhan. Allah transenden. Itu yang kita bisa baca dalam perjanjian lama. Tapi dalam konsep perjanjian baru, dalam konsep pengajaran Tuhan Yesus yang kemudian berkembang menjadi agama besar di dunia yang namanya Kristen itu, saudara. Tuhan Yesus mengajarkan Allah itu imanen. Imanen itu apa? Allah itu bersama dengan kita, Immanuel. Allah yang dalam perjanjian lama itu transenden, jauh, menjadi imanen, dekat, bahkan ada dalam kita. Di perjanjian lama manusia-manusia untuk menghampiri Allah harus lewat perantaraan imam, mempersembahkan korban. Dalam pengajaran Tuhan Yesus, ini yang luar biasa saudara. Kalau kau mau berdoa kepada Bapa, kalau kau mau berdoa kepada Allah, kalau kau mau menghampiri Allah, panggillah dia dengan sebutan Bapa. Dalam bahasa yang mereka gunakan, Abba. Abba Bapa. Anak-anak alay sekarang makanya banyak yang manggil Allah dengan sebutan Dedi, ya. Babe, Romo, Abah, benar saudara ya, Papi, ya, Amang. Itulah yang diajarkan Tuhan. Allah yang tadinya tidak bisa dipegang, dijangkau manusia, begitu dekatnya. Dan ini dimulai dari pengajaran Tuhan tentang doa Bapa kami itu. Kalau kau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Saudara, Tuhan mengajarkan sesuatu yang sebenarnya sudah dipahami oleh orang-orang Yahudi, tapi gak dikerjakan dalam hidup mereka sehari-hari. Yesus mengajarkan sesuatu yang radikal. Bahwa kalau memanggil Allah, panggillah Allah dengan sebutan Bapa. Dia mengajarkan, ingin menekankan kepada murid-muridnya, kepada kau dan aku, jangan lagi punya konsep Allah itu jauh. Allah itu dekat dengan kita. Panggillah dia dengan sebutan Abba, Bapa. Bisa dibayangkan? Bisa mengerti sekarang? Jadi ada makna dalam dengan
panggilan kita kepada Allah dengan sebutan Bapa itu. Jadi orang Kristen yang berdoa Bapa kami, Bapakku. Saudara-saudara diajarkan oleh Tuhan, ini bahasa orang dunia ya, disugesti supaya saudara itu merasa diri dekat dengan Tuhan. Bahasa yang lebih rohaninya, harus beriman bahwa Allah itu gak lagi jauh tapi dekat. Makanya panggil dia dengan sebutan Bapa. Jelas hubungan Bapa anak inilah yang ditekankan Yesus dalam pengajarannya ketika dia hidup di bumi ini. Itulah juga yang dipaparkan banyak rasul-rasul dalam tulisan-tulisan perjanjian baru. Hubungan yang baru yang sudah dipulihkan, yang dulunya jauh, ya, yang dulunya transenden, sekarang dekat, imanen. Hubungan Bapa anak ini benar-benar digambarkan dengan sangat vulgar dalam perjanjian baru. Yang menekankan hubungan baru antara Tuhan dan manusia-manusianya. Saudara, ya. Coba kita baca terlebih dahulu beberapa ayat dalam perjanjian baru ini, saudara. Ya, supaya saudara bisa memahami benar bahwa konsep Kristen dalam hubungan Allah dan manusia itu memang diajarkan begitu dekatnya seperti hubungan Bapa dan anak. Saudara. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 8. Silakan dibaca. Ibrani 12 ayat yang ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Perhatikan baik-baik. Ada hubungan di situ. Kamu adalah anak. Coba kita lihat ayat berikutnya. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Perhatikan baik-baik. Orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah, maka bisa memanggilnya Ya Aba, Ya Allah. Perhatikan baik-baik. Matius 11 ayat 27. Satu ayat ini kita baca. Matius 11 ayat ke-27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Lihat, perhatikan baik-baik. Yesus menggambarkan dirinya dengan Tuhan, dengan Allah, dengan hubungan Bapa dan anak. Kemudian satu ayat terakhir, Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya, roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak. Itu adalah inti yang mau disampaikan Galatia 4 tadi, saudara. Dari 4 ayat yang barusan dibaca tadi jelas bahwa konsep Kristen dalam hubungan Allah dengan manusia itu disamakan, diibaratkan dengan hubungan keluarga antara bapak dan anak, saudara. Ya. Dan dalam mengajar doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang radikal. Panggil Dia dengan sebutan Bapa. Tuhan ingin kita memahami ketika berdoa dengan memanggil Allah dengan sebutan Bapa, kita ini jadi memahami bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Sebab siapa yang berhak memanggil Bapa? Tentu adalah anak, saudara. Jadi seperti saya bilang tadi, saudara, dalam dunia sekuler itu mensugesti. Dalam iman Kristen itu beriman.
Jadi Tuhan ingin mengajarkan kalau kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan kata Bapa. Setiap kita berdoa Bapa, setiap kita mau teriak kepada Dia Bapa, setiap kita memohon kepada Dia Bapa, maka di alam bawah sadar kita, menurut ilmu sekuler, akan ada perasaan yang timbul bahwa kita ini adalah anak. Dalam bahasa yang rohani, saudara sedang menabur iman, sehingga saudara bisa meyakini dirimu adalah anak-anak Allah. Jadi ada makna dalam, saudara, ketika kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Saudara diingatkan, saudara diajarkan, saudara ingin dibangun oleh doa ini, oleh pengajaran Tuhan ini, bahwa kau harus mengerti hakikatmu. Saudara harus mengerti siapa dirimu itu. Ketika kita sudah menjadi murid Yesus, ketika kau sudah percaya tubuh dan darahnya yang terpecah dan dicurahkan di atas kayu salib itu, kau sudah terima penebusan dosamu, maka saudara adalah anak-anak Allah. Konsep anak Allah ini, saudara, kalau Bapak Ibu sudah diterangi oleh Roh Kudus, maka itu sebenarnya sudah jelas sekali dengan apa yang terjadi dalam kitab-kitab awal di Alkitab kita ini. Coba kita lihat ya saudara ya. Kita mundur jauh ketika Tuhan menciptakan manusia itu. Kita buka Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 7 silakan dibaca. Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai yang ke-7. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perhatikan baik-baik, menghembuskan nafas hidup dari Allah. Ya, manusia itu baru menjadi hidup, Alkitab katakan. Jadi manusia hidup, saudara, itu karena Allah menghembuskan nafasnya. Yipah nismat hayim, bahasa Ibraninya saudara. Ya. Manusia menjadi benar seperti manusia yang kau lihat sekarang ini, itu karena Allah yang menghembuskan nafasnya. Allah yang punya nafas hidup itu menghembuskannya kepada manusia, sehingga akhirnya manusia hidup. Hidup di sini bicara mengenai kekekalan. Itu kenapa akhirnya dalam iman Kristen, manusia itu tidak akan pernah mengalami kematian. Yang mati tubuhnya. Kalau kau baca Kejadian pasal 2 tadi jelas, bahwa tubuh manusia itu dibentuk dari debu tanah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Tapi manusia menjadi hidup, ingat ya, hidup itu bicara mengenai kekekalan. Manusia menjadi makhluk satu-satunya yang Tuhan ciptakan dengan dimensi kekekalan, karena bukan saja dibentuk dari tanah, tapi dihembuskan nafas Allah. Itu makanya ketika manusia mati, yang mati cuma jasadnya doang. Badannya, raganya dikubur, mati, jadi kembali tanah. Tapi roh Allah itu gak akan pernah mati. Sebab kalau Allah menghembuskan rohnya, dan roh yang dihembuskan kepada manusia itu mati, tentu Allah juga bisa mati. Roh manusia hidup dalam kekekalan. Pilihannya dalam kekekalan cuma dua, surga atau neraka. Jadi saudara, kalau Bapak Ibu mengikuti pemaparan saya ini, Bapak Ibu harusnya memahami bahwa sebenarnya manusia itu memang adalah Allah kecil. Nangkep ya saudara ya? Allah yang besar itu ketika menciptakan manusia, dia menghembuskan nafasnya. Dia membagi sebagian kecil dari dirinya, sehingga sebagian kecil dari dirinya itu ada dalam diri manusia. Itu kenapa Alkitab katakan manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Itu kenapa sebenarnya Bapak Ibu harus memahami bahwa sebenarnya manusia ini adalah Allah kecil. Makhluk yang memerintah atas dunia. Itu konsep Allah kepada manusia ketika diciptakan. Taklukkanlah bumi dan segala isinya. Nah, dengan kita sekarang ini berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapak Ibu diingatkan kembali, mestinya bahwa Bapak Ibu itu adalah anak Allah. Allah
kecil. Ketika saya memahami ini dan mulai berdoa Bapa kami dengan pemahaman Bapa yang benar, ketika mengucapkan Bapa dengan pemahaman makna yang benar, maka setiap saya berdoa, Bapa yang di surga, saya jadi takut, saudara. Takut dalam perspektif positif tentunya. Sebab ketika saya memanggil yang maha kuasa itu dengan sebutan Bapa, maka saya mestinya sadar, dan saya sadar memang, bahwa saya ini adalah anak dari yang maha kuasa. Maka ketika saya manggil Allah dengan sebutan Bapa, saya berkomitmen terus untuk mau taat sama perintah Bapa saya. Ketika saya berdoa dengan memanggil sebutan Bapa kami yang di surga, saya punya pemahaman akhirnya untuk menjadi pribadi yang berpikir panjang gitu. Kalau mau berbuat dosa. Kenapa? Karena ternyata hubunganku dengan yang maha kuasa itu bukan hubungan yang jauh, tapi hubungan yang dekat. Ternyata Allah itu, menurut pengajaran Tuhan Yesus, adalah Bapa kita. Saya masih ingat ketika orang tua saya, bapak saya masih hidup. Agak takut, saudara. Bahkan sangat takut untuk menentang dia. Karena manusia daging ini punya pemahaman, kalau nggak ada bapak, nggak ada saya. Benar nggak, saudara? Jadi almarhum ketika ngomong apa, saya berusaha untuk menyenangkan dia. Sebab di dalam hati ini berpikir, siapapun dia, bapak saya itu, kalau nggak ada dia, nggak ada saya. Kalau bapak saya nggak mungkin lahir. Itu yang membuat akhirnya secara nggak sadar, di alam bawah sadar saya berusaha menjaga nama baik bapak kandung saya itu. Itu kenapa kalau bapak ibu kenal saya, ya, saya taruh nama bapak saya di belakang nama saya. Beliau tidak pernah kasih namanya kepada saya. Bapak ibu kalau nanti bisa ada kesempatan lihat misalnya akte lahir saya, atau misalnya ijazah SD, SMP, SMA, kuliah saya, itu nggak ada nama bapak saya. Ya. Tapi akhirnya saya taruh nama bapak saya di belakang nama saya, karena saya menghormati dia. Saya berusaha di sisa hidup saya ini tidak mau mengecewakan atau menghancurkan nama baiknya. Ketika saya baca nama saya, Paulus Suseno Suharsana, saya diingatkan kembali bahwa saya anak Suharsana. Saya secara nggak sadar mensugesti diri saya ini bahwa saya punya bapak yang namanya Suharsana. Yang saya tahu siapa dia. Bagaimana dia hidup. Bagaimana dia mengajarkan hal-hal yang baik kepada saya anaknya. Dan saya jaga itu sampai saya mati. Sebenarnya itu, saudara. Jadi ketika saudara berdoa Bapa, saudara punya pemahaman ini. Orang yang benar-benar memaknai kata Bapa itu dengan benar, pasti ekspresinya akan jadi orang yang takut untuk berbuat dosa. Gak mau ngecewakan Allah. Berusaha untuk menyenangkan hati Allah. Berusaha untuk mentaati semua perintah-perintahnya. Meskipun perintahnya itu berat. Tapi berapa banyak orang yang berdoa Bapa kami yang di surga, yang hidupnya seperti itu. Banyak orang yang hafal doa Bapa kami di luar sana, tapi kelakuannya lebih parah daripada orang-orang dunia. Di gereja dia doa Bapa kami yang di surga, habis pulang gereja dia mabok-mabokan. Di gereja dia doa Bapa kami yang di surga, pulang dia masuk dalam pelacuran, berzina dengan perempuan dan laki-laki lain. Kenapa? Karena nggak diajar. Apa sebenarnya makna Bapa itu dalam iman Kristen? Yang saya ajar sekarang ini kepada saudara. Gak main-main ketika saudara manggil Allah dengan sebutan Bapa itu. Saudara diingatkan bahwa hubunganmu dengan Bapa itu dekat sekali. Tanpa dia kau gak ada. Karena dialah kau hidup. Ada bagian dia yang ada dalam diri kita manusia-manusia ini. Itu kenapa kalau kita baca di Alkitab kita itu dicemburui oleh Allah, saudara. Coba kita buka ayatnya yuk.
Keluaran 20 ayat 5. Ya, Keluaran 20 ayat 5. Kemudian kita baca satu ayat lagi, Yakobus 4 ayat 5. Keluaran 20 ayat 5 dan Yakobus 4 ayat 5. Silakan dibaca. Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Aku adalah Allah yang pencemburu. Saudara mungkin sudah sering dengar ini. Sudah sering terminologi Allah cemburu ini diajarkan sejak sekolah minggu. Kita ini tahu bahwa Allah kita cemburu. Tapi cemburunya kenapa? Ini yang sering kita nggak ngerti. Kita miss gitu aja. Oh, kita tahu Allah cemburu. Tapi kita nggak tahu kenapa alasan Tuhan itu cemburu sama kita. Nah, Yakobus 4 ini ayat 5 menjelaskannya. Silakan. Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Nah, kenapa Allah cemburu sama kita, saudara? Dengarkan saya baik. Karena dalam dirimu ada roh Allah, punya dia, milik dia. Saudara itu Allah-Allah kecil. Saudara itu adalah anak-anak Allah. Ada bagian kecil dari Allah itu yang sekarang ini dititipkan dalam dirimu. Yang nantinya dia berharap bisa bertemu kembali dengan dia dalam kekekalan surga. Itu kenapa ketika dirimu terjebak, itu kenapa dirimu ketika masuk dalam dosa, hidup dalam dosa, terikat dengan dunia ini, hidup dalam pelacuran, kebohongan, dusta, dan lain sebagainya itu, dia cemburu sama kita. Kenapa? Ada bagian yang miliknya yang dititipkan kepada kita, yang kau bawa menuju kepada maut, yang kau bawa dekat pada dosa, yang kau bawa dekat pada si jahat, si iblis itu. Makanya dia cemburu, saudara. Dia rindu sama saudara. Tahu gak sih? Dia merindukan hubungan yang pulih, yang benar dengan dirimu. Tahu gak sih? Itu kenapa Yesus Tuhanmu mengajarkan kepadamu dan kepadaku. Kalau doa kepada Allah, berdoalah Bapa. Supaya saudara tuh ingat siapa saudara. Apa sebenarnya hakikat saudara ada di dunia ini. Kalau saudara memahami sungguh ya saudara, maka saudara itu akan menjadi mutiara-mutiara yang indah. Jadi terang, jadi garam bagi dunia ini, pasti. Karena orang yang sudah punya pemahaman yang benar tentang konsep Bapa ini, pasti akan takut berbuat dosa, takut melukai hati Bapa. Berusaha menjaga nama baik Bapa. Ekspresinya, dia akan hidup menjadi orang yang benar. Akhirnya, orang-orang dunia akan melihat perbedaan antara mereka dengan kita. Akhirnya, mereka boleh kenal Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Saya berharap sungguh Bapak Ibu yang mendengarkan program ini benar-benar memahami tentang konsep Bapa ini. Bahwa bukan tanpa maksud Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa dengan memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Kalau saudara saja ketika mau mengajarkan kepada anakmu sesuatu, kau berusaha menggunakan kata-kata yang bisa dimaknai, dipahami, dimengerti oleh anakmu supaya dia tidak salah langkah, apalagi Bapa di surga. Maka saya sangat percaya setiap kata dalam doa Bapa kami itu punya makna yang dalam, bukan sekedar kata-kata kosong. Dan pada kesempatan ini saya temukan apa yang saya dapatkan. Saya nggak mau terima berkat sendiri, saudara. Saya mau bagikan kepada saudara.
Yang saya dapatkan ketika saya mendalami doa Bapa kami ini. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan sebenarnya apa sih makna dari doa Bapa kami ini? Tuhan taruhkan hikmat. Bapa itu, supaya kau ingat Seno. Bahwa kau itu bukan manusia gampangan. Bukan manusia biasa. Kau ini sebenarnya adalah anakku. Perhatikan baik-baik, anakku. Punya hubungan kekeluargaan. Like father, like son. Itu kata orang-orang dunia. Jadi aneh kan? Kalau kau manggil Allah yang kudus itu dengan Bapa, sedangkan kita nggak kudus. Benar nggak? Jadi aneh kan? Kalau kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa, dia itu luar biasa, penuh kuasa, sedangkan kita hidup sebagai anak nggak penuh kuasa. Benar tidak, saudara? Jadi sebenarnya ketika kita mengucapkan kata Bapa untuk memanggil Allah, kita sedang berharap transfer. Dari siapa? Dari Allah. Memang tidak terekspresi dengan kata-kata Tuhan, berikan urapanmu kepadaku. Oh enggak kelihatan seperti itu. Tapi dengan kau menyebut Allah dengan sebutan Bapa, secara tidak langsung, saudara, kau sedang meminta apa yang dipunyai Bapamu, transfer dalam hidupmu. Terjadi dalam hidupmu. Saya kepengen seperti bapak saya yang namanya Suharsana, almarhum itu. Jujur, baik, bertanggung jawab. Dia pegawai negeri, dia tentara, gak punya banyak uang. Sempat saya dengar ketika saya sudah remaja, dia berkata kepada saudaranya, saya gak apa-apa hidup seperti ini. Yang penting anak saya harus lebih hebat dari saya. Itu yang membuat akhirnya saudara saya bangga menyandang nama Suharsana itu. Itu yang saya juga mau transferkan kepada anak saya. Itu kenapa saya senang sekali kalau dia manggil saya Papa. Ketika dia manggil saya Papa, ketika anak-anak saya manggil saya Papa, saudara, itu tanpa dia minta, tanpa mereka minta A, I, U, E, O, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buatnya. Saya pulang dari luar capek, lelah. Tapi ketika sampai rumah, anak-anak saya manggil, Papa, ada penghiburan, ada sukacita, terlebih. Kalau mereka dalam hidup keseharian mereka sebagai anak-anak, mengekspresikan karakter yang baik dari saya. Itulah yang dimaui Bapamu di surga. Itu kenapa tidak seperti Allah-Allah lain yang menjaga jarak dirinya dengan umatnya. Allahmu, Allahku. Tidak seperti itu. Dia mengajarkan kepada kita, panggil aku Bapa. Kenapa? Karena kau anakku. Karena aku ingin semua yang kumiliki, kau miliki. Maka secara tidak sadar ketika kita manggil dia Bapa, saudara sedang menerima berkat-berkat ilahi itu dari surga. Dengarkan saya. Ketika kau manggil Allah dengan sebutan Bapa secara tidak sadar, saudara sedang membuat surga terbelah. Sehingga berkat dari surga dicurahkan hebat atas hidupmu. Orang yang benar-benar memanggil Allah dengan sebutan Bapa dengan makna yang benar. Dengarkan saya lagi. Hidupnya pasti diberkati. Sekarang bagaimana dirimu? Masih tidak mau berdoa Bapa kami? Atau hanya mau berdoa Bapa kami sekedar hafalan semata? Semua dikembalikan kepada hidupmu masing-masing. Bagian saya sudah mengajarkan apa yang saya pahami dan apa yang sudah saya hidupi dan nikmati berkat karena memanggil Allah dengan sebutan Bapa kepada saudara lewat program ini. Kalau saudara mau diberkati, panggillah Allah dengan sebutan Bapa dengan pemahaman yang benar. Jadilah anak yang hidup seperti bapaknya. Yang berusaha menyenangkan hati bapaknya. Yang berusaha hidup melakukan persis seperti yang Bapa kerjakan. Ketika kau kerjakan itu sungguh-sungguh, maka berkat terindah yang tidak pernah kau dengar, yang tidak pernah kau lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati,
akan diberikannya kepada semua orang yang mengasihinya. Semoga dipahami. Saya berdoa kau mengerjakannya dalam hidupmu mulai sekarang. Sampai bertemu di program berikutnya, di Sabtu mendatang. Saya akan mengekspos kata Bapa, masih kata Bapa, dengan penekanan yang lain. Sebab saya menemukan dalam sekali arti kata Bapa ini, yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami. Ikuti terus program ini. Kalau kau diberkati, berikan channel YouTube kami ini, JKI The Way. Kenalkan channel YouTube JKI The Way ini kepada orang di luar sana. Supaya mereka juga diberkati lewat program ini. Saya percaya kalau kau dan aku bekerja sama memberitakan kebenaran sejati Tuhan ini, maka akan banyak orang yang hidup menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Satu orang bertobat, surga bersukacita. Kalau kau tabur dengan mengenalkan program ini, mengajarkan kebenaran ini kepada orang di luar sana, maka kau pun akan mendapatkan bagiannya. Itulah kerinduan kami, berbagi kepada saudara lewat program ini. Dengan harapan cuma satu, agar bukan saya saja nanti yang ada dalam surga, tapi saudara juga bersama saya ada di sana. Dan kau di sana dan saya bukan semata-mata menjadi penghuni surga, tapi mendapatkan tempat yang spesial di sebelah kanan Bapa di surga. Semoga dipahami. Sampai bertemu program berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom. Haleluya.